Untuk menjadi anggota dari sekte sesat ini langsung mendapat 1 unit iPhone 12 serta tawaran untuk melakukan ritual seks 3 kali dalam 1 minggu. Ternyata praktek seperti ini sudah lama berada di Indonesia. Bagaimana ceritanya? Simak video ini sampai habis. Belakangan ini setelah trending sebuah video tentang kesaksian seorang Mongol yang mana dia menyatakan pernah menjadi keanggotaan dari sekte pemuja setan. Video tersebut cukup panjang, lebih dari 40 menit. Di sini melalui video ini saya ingin menerangkan beberapa bagian yang penting terkait masalah ajaran sesat tersebut. Karena saya lihat video tersebut sudah ditonton lebih dari 10 juta. Wow! Berarti banyak masyarakat Indonesia yang ingin tahu tentang sekte pemuja setan. Dari 10 juta penonton video pemuja setan tersebut, apakah setengahnya sudah menjadi anggota pemuja setan? Atau setengahnya terdiri dari setan-setan? Ya bisa saja karena ingin memantau seberapa banyak sudah pengikutnya di Indonesia. Oleh karena itu, tolong jangan skip video ini, karena melalui video ini saya juga akan menyampaikan beberapa bukti yang belum pernah kalian dengar sebelumnya terkait masalah penyembahan setan. Pertama, yang menarik dari video tersebut yaitu kita dapat ilmu baru. Yang dulunya sebahagian besar kita beranggapan kalau sekte pemuja setan ini bahwa setan yang disembah. Ternyata tidak. Para anggota penyembah setan, para anggota yang gabung ke dalam kelompok pemuja setan, mereka tidak pernah menyembah setan, melainkan ketika seseorang masuk ke dalam sekte tersebut, mereka hanya menghujat Tuhan. Ya, mereka diajarkan untuk menghujat Tuhan dari agama mereka sebelumnya. Contoh misalnya agama Kristen, mereka akan menghujat atau ya sejenisnya. Dan begitu juga mereka yang Muslim dulunya juga diajarkan harus menghujat Tuhan. Apapun agama mereka sebelumnya, ketika bergabung ke dalam sekte para pemuja setan, mereka harus menghujat Tuhan. Kalau seperti itu ajaran dari sekte penyembah setan hanya untuk menghujat Tuhan, mencaci maki Tuhan, lalu kenapa banyak di antara mereka yang bergabung, banyak orang-orang terpengaruh untuk memasuki sekte tersebut? Jawabannya cuma satu, mereka itu dibayar. Caranya, ketika seseorang sudah menjadi anggota dari sekte tersebut, mereka dikumpulkan di dalam sebuah forum. Nah, di sana mereka itu bebas menyampaikan keinginan mereka masing-masing terkait masalah beban hidup mereka. Dan di sana, para pemuja setan ini, petingginya, ya bisa dikatakan petingginya atau sesama anggota yang sudah tajir, ikut membantu untuk meringankan beban anggota baru. Misalnya ada satu anggota baru dari sekte pemuja setan ini yang nunggak kredit bulan ini, dan dari anggota-anggota yang senior lainnya akan ikut membantu untuk melunasi kredit yang nunggak tersebut. Dan begitu juga jika ada anggota lainnya yang terlilit masalah hutang, mereka akan membantu untuk melunasi hutangnya. Lalu ada lagi keinginan dari anggota baru yang ingin menikah, mereka akan dimodalin untuk menikah. Apapun keinginan kalian ketika telah menjadi anggota dari sekte sesat ini akan terpenuhi. Kalian pingin mobil, pingin rumah, itu sangat mudah bagi sekte pemuja setan. Yang cewek-cewek pingin iPhone 12 gabung bersama sekte pemuja setan ini, besoknya langsung mendapatkan 1 unit iPhone 13 malah, keluaran terbaru. Wow, sangat menggoda sekali ya. Tidak berhenti di sini, ketika kalian sudah gabung menjadi member dari sekte sesat ini, kalian membawa member baru lagi dan akan dibayar satu kepala 500.000. Bayangkan jika kalian bawa 10 orang dalam 1 minggu, kalian akan dibayar 5 juta rupiah. Dan bagaimana jika kalian bawa 100 anggota baru, kalikan saja sendiri. Wow, sangat mudah sekali untuk mendapatkan begitu banyak uang di sekte pemuja setan. Lalu sebagian kita ada yang bertanya dari mana mereka mendapatkan begitu banyak uang setiap tahunnya untuk membiayai seluruh anggota yang bergabung di dalam sekte pemuja setan. Karena pihak perusahaan bisnis pornografi, narkoba, minuman keras akan menyumbangkan 20% dari keuntungannya kepada gereja setan, kepada sekte pemuja setan. Wow. Kenapa kamu bisa tahu sumber pendapatan mereka? Apakah kamu salah satu anggota pemuja setan?
Apa yang saya sampaikan di sini ini merupakan pengakuan dari seorang Mongol yang pernah menjadi anggota dari sekte sesat ini, yaitu di podcast Deddy Corbuzier beberapa hari yang lalu. Videonya trending. Sekarang bisa dicek, penontonnya mencapai 10 juta lebih. Tertarik untuk bergabung bersama sekte sesat ini? Konsekuensinya kalian akan murtad dari agamanya masing-masing. Karena untuk bergabung menjadi member di sekte pemuja setan ini, kalian harus menghujat Tuhan, harus menghina Tuhan, harus mencaci Tuhan kalian. Berani menghina Tuhan demi iPhone 12? Pengikut sekte ini banyak, Pak. Mereka sekarang tidak lagi turun ke lapangan di dalam merekrut member-member baru. Mereka sudah membuka jalur online. Ya, apalagi zaman sekarang ini serba online. Namun situs milik mereka yang resmi ini sudah lama, Pak. Jauh sebelum pandemik ini mereka sudah memiliki situs online. Ada 5 situs resmi tentang sekte pemuja setan yang terkenal. Yang pertama, Church of Satan, yaitu gereja setan. Web ini sudah lama dan gerakan ini sudah berdiri sejak 20 April 1966 yang dipimpin oleh Anton Szandor LaVey. Di sana orang-orang bisa mendapatkan berbagai informasi terkait ajaran satanik, dan di sana dari website tersebut juga disediakan kitab suci setan atau yang disebut dengan The Satanic Bible. Yang kedua, website Satan Heaven, surganya setan atau kerajaan setan. Web ini juga sama dengan situs yang pertama tadi, yaitu menawarkan seluk-beluk tentang ajaran sesat. Bahkan situs ini juga mengajarkan manusia bagaimana cara berhubungan dengan iblis dan juga menyediakan tentang tutorial sihir. Untuk masuk ke situs ini, setiap orang diwajibkan untuk mendaftar menjadi anggota dari situs tersebut, lalu baru mereka dapat login, ya seperti kita memasuki platform media sosial lainnya. Yang ketiga, situs Satanet, dan keempat, Joy of Satan, dan yang terakhir, Satan Rapture. Dari kelima situs tersebut, orang-orang bisa mendapatkan informasi tentang sekte pemuja setan, dan bahkan mereka juga bisa mendaftarkan langsung dirinya untuk menjadi anggota dari sekte tersebut. Bagi kalian, jangan coba-coba untuk iseng masuk ke dalam website tersebut, karena jika seseorang sudah pernah akses ke situs ini, jejak digitalnya akan terekam di situs tersebut. Lalu mereka akan mengirimkan beberapa link atau beberapa promo terkait ajaran sesat tersebut ke HP kalian masing-masing, hingga sampai akhirnya kalian akan terpancing, terpengaruh, dan tergoda untuk menjadi anggota dari pemuja setan. Wow. Lebih baik hindari, karena menurut agama apapun, sekte pemuja setan ini dinyatakan sesat. Mengingat tawaran yang diberikan itu sangat menggoda sekali. Kalian mau apa? Mau mobil, rumah, wanita, semua mereka sediakan demi anggota baru. Dan target paling utama dari sekte pemuja setan ini yaitu anak-anak muda. Dan mereka-mereka yang sudah menikah memiliki anak, ini tidak menjadi prioritas utama bagi mereka. Kenapa harus anak muda? Ya, karena jiwa anak muda itu masih labil, mereka cepat terpengaruh. Apalagi anak-anak muda yang memiliki gaya hidup yang hedonis. Tujuan hidup mereka hanya untuk bersenang-senang. Anak muda yang seperti inilah yang cepat terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat, sehingga tanpa disadari mereka menjadi budak-budaknya setan. Wow, sangat mengerikan sekali ya. Kita coba kembali lagi ke kalimat yang pertama. Para sekte pemuja setan katanya tidak pernah menyembah setan. Malah mereka yang bergabung di dalam sekte sesat ini hanya menghujat Tuhan mereka dari agama mereka yang terdahulu. Ya, kerjaannya memang seperti itu. Disuruh untuk menghujat Tuhan apapun agama kalian. Ketika bergabung di dalam sekte sesat ini, mereka akan menyuruh kalian untuk menghujat dan mencaci maki Tuhan kalian. Perlu dicatat, yang menyuruh untuk menghina Tuhan itu siapa? Setan. Artinya kita tunduk pada perintah setan yang mau disuruh-suruh. Menyembah itu tidak selalu diartikan dengan cara sujud membungkuk atau gerakan-gerakan di dalam kita beribadah.
Cukup kita mengikuti perintah daripada setan, yaitu disuruh untuk menghina Tuhan, dan itu pada hakikatnya sudah termasuk di dalam kategori menyembah setan, karena kita sudah mengikuti apa yang diperintahkan oleh setan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Fatir ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduun fattahizuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah dia musuh. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Al-Quran Surat Fatir ayat 6. Perlu dipahami supaya kita tidak terus-terusan dibodohin oleh setan. Ketika setan mengajak manusia ke neraka, tidaklah berarti setan akan mengatakan kepada manusia, ayo mari ikut bersamaku ke neraka. Seandainya setan mengatakan hal yang demikian yang mudah kita pahami dengan bahasanya, mungkin tidak ada satupun pengikut setan atau tidak terbentuk sekte penyembahan setan. Namun mereka mengajaknya dengan cara menawarkan kenikmatan-kenikmatan yang menurut kita itu adalah halal dan itu adalah legal, dan padahal itu sangat diharamkan oleh Allah. Contohnya mereka akan menawarkan untuk kita murtad kepada Tuhan, untuk mencaci maki Tuhan, dibayar 1 unit mobil Ferrari atau 1 unit iPhone saja sudah tergoda iman kita ya, belum lagi dikasih yang ini yang itu. Ya begitu cara setan untuk menjebak manusia, untuk mencari pengikutnya, disogok. Sogokannya itu bukan 100.000, 200.000. Sogokannya itu ya berapa yang kita minta. Kita pingin mobil, kita pingin rumah, kita pingin perempuan. Itu sangat mudah bagi sekte pemuja setan. Manusia itu makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Derajatnya itu lebih mulia dari malaikat dan jin. Masa kita mau diperintah oleh setan, mau dijadikan budak setan? Berarti kita sangat rendah jika orang-orang yang mengikuti setan ini ya melebihi derajatnya daripada kita. Di dalam hal ini ada satu dalil yang Allah mengaku bahwa manusia itu merupakan makhluk yang paling sempurna dan cantik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Al-Quran Surat At-Tin ayat 4. Nah, sampai di sini kira-kira sudah paham ya maksud dan tujuan daripada setan. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Dengan catatan akan membeli keimanan kita semua dengan harga yang sangat-sangat murah sekali ya. Satu keimanan cuma 1 unit iPhone 12. Ya, begitulah harga keimanan kita. Malah ada yang lebih rendah daripada itu, 1 kotak Indomie. Wow. Kapan baru sadar? Ketika kita mati di hari kebangkitan, tahu-tahu kita sudah berada di dalam jamaahnya setan di neraka ya. Nah, dari situlah kita baru sadar. Dan semoga kita semua dijauhkan dari segala bentuk kesesatan. Dan jangan lupa like video ini, berikan komentar terbaik kalian, serta share video yang sangat bermanfaat ini. Semoga banyak lagi orang-orang di luar sana yang tidak disesatkan oleh setan. Saya Nazir Milioner. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.